Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai anak yang soleh dan solehah merupakan dambaan setiap orang tua muslim. Namun hal tersebut bisa ditentukan dari cara orang tua mendidik anak. Pola asuh atau cara mendidik orang tua kepada anak akan menentukan kemana arah mereka, apakah menjadi anak soleh atau solehah, bahkan sebaliknya. Oleh sebab itu, orang tua wajib mengetahui cara mendidik anak agar soleh atau solehah, agar di masa mendatang mereka tidak tersesat. Oleh sebab itu kami akan paparkan 7 cara mendidik anak menurut ajaran Islam. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe dan bagikan, agar banyak orang yang mendapat kebaikannya. Di dalam ajaran Islam sendiri, pendidikan usia dini merupakan pijakan pertama bagi manusia untuk menentukan langkah awal dalam hidupnya. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, setiap bayi yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada umumnya, cara mendidik anak sama, yaitu mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai Islami agar menuju ke jalan yang lebih baik. Diharapkan, mereka akan tumbuh dengan memiliki akhlak atau pribadi yang baik, sehingga kelak di masa yang akan datang, dia akan menjadi harapan dan kebanggaan orang tuanya. Oleh karena itu, pentinglah orang tua menjadi orang yang pertama kali mengajarkan kepada anak-anaknya. Sesuai dengan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dalam mendidik anak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan menurut ajaran Islam. Yang pertama, memperdengarkan ayat suci Al-Quran. Cara pertama yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya, yaitu memperdengarkan ayat suci Al-Quran, dimulai sejak ia masih berada dalam kandungan. Dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, maka akan membawa ketenangan dan keberkahan bagi anak di dalam kandungan dan saat buah hati lahir. Sebuah riset dari ulama kepada seorang ibu yang sedang hamil, yang setiap hari mendengarkan Al-Quran pada saat ia hamil, dan melanjutkannya sampai anaknya usia 5 tahun, maka anaknya itu sudah bisa menghafal Al-Quran di usia 7 tahun, subhanallah. Itu semua sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, belajar ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Belajar ilmu itu dimulai dari dalam kandungan sampai liang lahat. Yang kedua, mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya bagi mereka untuk menumbuhkan iman pada diri anak, sehingga dapat tumbuh menjadi pribadi yang memegang teguh ajaran Islam. Kitab Al-Amali dari Imam Al-Bakir dan Imam Ash-Sadiq menjelaskan tahap-tahap awal mengenalkan anak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa saat anak berusia 3 tahun, ajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian, ketika anak menginjak usia 3 tahun 7 bulan, ajarkanlah kalimat Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah,
kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. 3. Mengajarkan adab dan akhlak. Pendidikan dalam keluarga merupakan hal utama bagi perkembangan anak. Dapat dikatakan bahwa keluarga adalah tempat pertama anak memperoleh sesuatu, termasuk dalam hal adab dan akhlak, yang dapat dijadikan pondasi bagi anak dalam berinteraksi di lingkungannya. Berikutnya cara mendidik anak agar tumbuh soleh atau solehah adalah jangan egois. Orang tua merupakan sosok guru pertama bagi anak, maka jadilah teladan baginya. Mereka akan meniru perilaku kebiasaan orang tuanya. Jangan hanya memerintahkan anak Anda untuk mengaji atau sholat berjamaah, namun orang tua tidak melakukannya. Ini merupakan parenting yang salah. Orang tua tidak memberikan contoh yang baik bagi anak, merupakan tindakan egois. Adapun macam adab yang dapat diajarkan kepada anak, seperti adab dan akhlak kepada Allah yaitu tidak berlaku syirik, adab dan akhlak kepada Rasulullah yaitu melakukan sunnah-sunnahnya, serta adab dan akhlak kepada sesama manusia. 4. Mengajarkan ibadah. Agar anak terbiasa beribadah sejak dini, seperti salat maupun puasa, maka haruslah diperkenalkan sejak dini pula. Misalnya mengikut sertakan anak dalam kegiatan ibadah. Bangunkan saat subuh sejak balita. Bangun saat waktu subuh merupakan kegiatan yang berat untuk orang yang tidak terbiasa. Maka sebab itu agar anak Anda tidak telat sholat, biasakan untuk membangunkan mereka pada waktu subuh. Sehingga akan menjadi kebiasaan yang baik untuk anak. Orang tua wajib mendidik anak seperti ini, agar menjadi soleh dan solehah. Bawalah anak Anda untuk mengunjungi masjid setiap saat, ajarkan dan kenalkan apa itu masjid dan fungsinya. Maka jika hal ini terus diajarkan, anak Anda akan terbiasa mengunjungi masjid untuk beribadah, serta menjaganya. Dan berikan lingkungan pergaulan dan pendidikan yang baik dan benar. Lingkungan pergaulan dan pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kemana arah anak nantinya, maka orang tua wajib memilih lingkungan yang baik secara Islami. Selain itu orang tua bisa mendidik anak dengan cara menyekolahkan atau mengikutkan anak ke lembaga kegiatan TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, agar nantinya menjadi soleh atau solehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 5. Mengajarkan untuk menjadi pemimpin. Membuat anak menjadi seorang pemimpin adalah bagian dari cara mendidik anak laki-laki menurut Islam. Oleh karena itu, anak harus diajarkan bersikap adil, tegas, maupun mandiri sesuai tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain atau wanita. 6. Mengajarkan rasa tanggung jawab. Untuk mendukung anak menjadi seorang pemimpin, mereka juga harus ditanamkan rasa tanggung jawab sejak dini. Ini juga dapat membuat anak memahami kewajiban dan kodratnya sebagai anak, khususnya laki-laki. Sebab, nantinya ia akan memimpin sebuah keluarga jika sudah berumah tangga. 7. Menanamkan rasa syukur.
Mendidik anak untuk senantiasa rendah hati dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala memang harus ditanamkan sedari kecil. Kenalkan anak atas rezeki yang didapat sekecil apapun itu. Kemudian, ucapkan alhamdulillah dan mengajaknya untuk membiasakan untuk bersedekah sebagai salah satu cara menanamkan kebiasaan bersyukur. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anak-anaknya menurut ajaran Islam. Semoga informasi ini bermanfaat dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin.